kita jadi 12 suku. Nabi harus muncul dari 12 suku itu. Tidak boleh ada suku lain. Kalau ada suku lain itu nabi palsu. Ini Alkitab berkata. Dan kita akan buktikan apakah perjanjian lama itu ada hubungan dengan perjanjian baru. Supaya kita dapat tahu bahwa Alkitab perjanjian lama dan kitab suci kita. Jangan perhatikan dengan baik. Saya akan buktikan di hari ini. Musa juga dianggap sebagai nabi di dalam perjanjian lama. Musa itu adalah keturunan Lewi. Dia bukan dari Arab. Kalau dari Arab dia sesat, bukan nabi palsu, itu nabi palsu. Tapi Musa itu dari suku Lewi, dari 12 suku Israel. Dan kita akan buktikan nubuatan tentang sang Mesias yang akan datang sebagai sang nabi, fungsi sebagai nabi. Apakah Yesus ada hubungan dengan 12 suku Israel? Yesus keturunan suku Yehuda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus dari keturunan suku Yehuda. Makanya kita berkata dialah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Patahkan belenggu, bebaskan kita. Dia gunung batu keselamatanku. Coba bisa bilang amin. Yesus Kristus dari suku Yehuda. Berarti sah kenabiannya fix. Jemaat bisa bilang amin. Jemaat bilang dulu fix. Jemaat bilang dulu fix. Sempurna. Alkitab perjanjian lama itu Alkitab kita juga. Karena Alkitab perjanjian lama berisi tentang nubuatan tentang datangnya sang Mesias. Mesias memiliki 3 fungsi sebagai nabi tergenapi. Karena Yesus datang dari kaumnya sendiri, dari suku Yehuda. Musa dinubuatkan sebagai nabi. Orang cocok-cocok yang datang nabi itu harus sama dengan Musa. Musa itu disunat. Dan seterusnya. Tidak bisa. Bukan cocok dalam hal itu. Tetapi syarat kenabian itu harus dari suku Israel, dari kaumnya sendiri. Jemaat bisa mengerti firman ini? Karena ayat itu bilang tadi, ayat yang berapa tadi? 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Tidak bisa dari suku lain. Jadi kalau ada orang dari suku lain berkata dia nabi, karena sistem kenabian sudah selesai. Tidak ada orang bernubuat sekarang lagi. Hanya yang ada adalah suara kenabian. Yang lain datang bilang nabi-nabi lagi itu nabi palsu. Karena nabi dalam Alkitab dijelaskan harus dari keturunan Israel, dari 12 suku Israel, dari kaumnya sendiri. Jemaat bisa mengerti? Berarti fix nubuatan tentang sang Mesias dalam perjanjian lama tergenapi. Yesus datang dari suku Yehuda. Berarti dia menggenapi syarat sebagai Mesias dalam hal nabi. Kemudian yang kedua, tinggal satu poin. Jemaat sabar. Ya. Hal yang kedua, yaitu fungsi nabi yang kedua, fungsi Mesias yang kedua. Yang pertama tadi sebagai nabi, yang kedua adalah sebagai raja. Buka firman Tuhan Mazmur 110. Kita buka Mazmur pasalnya yang ke-110. Kita akan baca ayat yang pertama tentang penobatan raja dan imam ya. Mazmur pasalnya yang ke-110 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begitu. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu, kalau jemaat cuma baca ayat ini, jemaat tidak mengerti. Makanya butuh orang untuk menjelaskan. Jemaat butuh saya sebagai malah untuk menjelaskan ayat ini. Kalau saya jelaskan, maka Bapak Ibu akan mengerti kenapa ayat ini bisa ada. Fungsi Mesias yang pertama itu sebagai nabi, tadi saya sudah jelaskan fix. Yesus sebagai nabi. Nubuatan dalam perjalanan sebagai nabi dari suku Israel, dan tergenapi Yesus sudah ada suku Yehuda. Dan yang kedua, kita lihat bahwa fungsi nabi yang ketiga adalah sebagai raja. Mazmur 110, Bapak Ibu perhatikan di situ. Dalam ayat ini disebut Tuanku. Kata Tuhan di situ memang huruf besar. Perhatikan. Kata Tuhan di situ, Tuhan itu menunjukkan kepada huruf besar, menunjukkan kepada Yahweh, Allah Bapa di sorga. Menunjukkan kepada Allah Bapa di sorga. Sedangkan ada kata Tuanku, perhatikan di situ jemaat. Ada kata Tuanku di situ adalah Adonai. Tapi bisa jelaskan kata Adonai dulu. Perhatikan sini jemaat. Dalam hidup Israel, itu kan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi dalam hari-hari tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nama Yahweh atau Yehova, YHWH, itu hanya disebutkan di dalam tefilah, rumah sembahyang orang Yahudi, baik di dalam sinagog dan juga di dalam bait Allah. Di luar itu tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, sebab itu sangat bahaya. Karena nama itu nama dikuduskan. Dalam tefilah, dalam ibadah baru sebut nama Tuhan. Di luar tidak boleh. Kalau kita di sini kita Yesus ya, Yesus ya.
Kalau kita begitu, zaman dulu kita mati. Tidak boleh. Yesus tua deh. Yesus pacar lewat tuh. Aduh Yesus, kenapa diputuskan saja Yesus Zaman dulu itu sudah boleh pakai batu. Kan tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Pengganti nama Allah dalam hidup hari-hari itu memakai kata Tuhan atau Adonai. Adonai itu menunjukkan kepada Tuhan. Makanya perempuan yang sakit kusta, yang sakit pendarahan, dia ketika mendekati Yesus, dia berkata, Tuhan, aku mau aku disembuhkan. Dia tidak memakai kata Tuhan, tapi dia pakai kata Tuhan. Kalau pengganti nama Tuhan dalam hidup hari-hari itu Adonai. Bisa Tuhan dan juga bisa Tuhan. Jadi saudara perhatikan di ayat itu menjelaskan. Jadi kata Tuhanku itu ada gelar Mesias. Coba perhatikan baik. Kata Tuhan di situ adalah gelar Mesias. Kemudian coba perhatikan di ayat pertama di sini katakan duduk di sebelah kananku. Bapak Ibu, ayat ini salah ditafsir oleh saudara-saudara kita sehingga mereka berkata Tuhan kita orang Kristen itu ada dua. Tuhan orang Kristen ada dua karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena ada dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Orang berkata kepada Tuhan dua, Allah Bapa di sebelah kiri, Allah Yesus Allah Anak di sebelah kanan. Bapak Ibu, ini bukan kalimat secara letterlet biasa, tapi kata duduk di sebelah kananku, perhatikan, kata duduk di sebelah kananku itu adalah sebuah istilah. Coba perhatikan baik. Jadi kalau orang tidak mengerti firman ini susah, tidak bisa mempertanggungjawab firman, makanya perlu tekola. Ya. Jadi gembala khotbah jangan cuma moralis, tapi juga harus dengan pengajaran. Sehingga jemaat saya percaya waktu yang sama di kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Amin. Jadi jangan lupa tepuk tangan bagi Allah, supaya kita tidak boleh. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kata Tuhan itu ada gelar kepada Sang Mesias. Kata duduk di sebelah kananku ini adalah sebuah istilah. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Di dalam bait Allah itu ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus di sebelah kanan itu adalah kerajaan Salomo. Pokoknya kerajaan Daud, sorry. Di sebelah kanan, istilah di sini dari sebelah kanan ruang maha kudus itu adalah istana Daud. Di sebelah kanan itu adalah istana Daud. Jadi nubuat tentang datangnya Sang Mesias. Dia akan menjadi raja di atas segala raja dan dia datang dari tahta Daud. Coba bisa bilang amin. Coba bisa bilang amin. Yesus Kristus datang dari keturunan Daud, dari kerajaan Daud. Saudara tahu, kerajaan Daud itu adalah kerajaan yang tidak bertahan kekal. Kerajaan Daud adalah kerajaan yang sementara. Ruang Maha Kudus di sebelah kanan ruang Maha Kudus adalah istana Daud. Yesus telah masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menghancurkan tembok pemisah oleh salib Kristus ketika dia mati di Kalvari. Maka seluruh kerajaan dunia dia rampas dalam kekuatannya. Makanya dia genapi saat lahir di Bethlehem. Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yang Yesus Tuhan di kota Daud. Dia raja yang baru lahir itu. Dia berkuasa. Bapak Ibu tahu, Yesus lahir pada saat kerajaan Roma lagi berkuasa. Ketika Asur berkuasa, Asur runtuh oleh kekuatan kerajaan Babel. Ketika Babel akan berkuasa, Babel runtuh oleh kekuasaan kerajaan Persia. Ketika Persia berkuasa, datang digugurkan oleh kerajaan Yunani. Ketika kerajaan Yunani berkuasa, datang diruntuhkan oleh kerajaan Romawi. Ketika Roma berkuasa, hampir menguasai seluruh dunia ini. Ya, hampir berkuasa seluruh dunia ini. Dan Roma berkuasa pada waktu itu. Dalam Matius pasal yang keberapa tadi? Nubuat tentang apa kelahiran Yesus di mana Bapak Ibu sekalian? Hari ini telah lahir bagi juru selamat. Saya lupa ayatnya. Lukas pasal 2, ayat 11 ayat 14 ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus lahir ke dalam dunia untuk menggenapi nubuatan tentang kehadirannya sebagai Mesias, sebagai raja, maka Yesus lahir pada saat Kirinus menjadi raja di Wali di Sini. Dan pada saat itu Herodes menjadi raja di Yudea. Pada saat Roma berkuasa atas seluruh dunia, seluruh dunia dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dia membangun jalan-jalan hebat, dia membangun menara-menara yang hebat. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus ada di limit. Karena malaikat bilang hari ini telah bagi juru selamat.
yang Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tangan bagi Allah kita. Dan Bapak Ibu, kerajaan baru, kerajaan lama dibangun dalam istana Daud. Itu menceritakan, itu sebuah gambaran dalam perjanjian lama. Tapi yang real nyata dalam kerajaan yang lebih berkuasa, kerajaan yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan zaman. Dia tidak akan berlaku hanya beberapa abad. Tetapi ketika setelah dunia dia membangun sebuah kerajaan yang tidak tergoyahkan, yaitu gerejanya, yaitu orang percaya. Kita berkata, ketika langit digoncangkan, nanti bumi akan digoncangkan, tetapi kerajaanku akan kekal untuk selama-lamanya. Yesus raja di atas segala raja. Dia menggenapi nubuatan tentang kerajaan raja dan keturunan Daud. Jadi Bapak Ibu, kita fix Alkitab perjanjian lama adalah kitab suci kita, karena nubuatan digenapi di dalam Alkitab. Bagian yang ketiga dari akidah khotbah ini. Khotbah ini macam cukup keras, tapi Bapak Ibu saya senang. Kemudian bagian yang ketiga, fungsi Mesias yang ketiga adalah Yesus datang sebagai imam besar yang agung. Bapak Ibu, berikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Ini ayat terakhir. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Coba saudara David baca. Ibrani pasal yang ke-14 Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 ayat ke-16. Judulnya terlengkap Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Haleluya Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Saudara tahu bahwa imam besar di dalam perjanjian lama itu merupakan sebuah simbol, sebuah gambaran. Imam membawa korban, darah korban daripada domba itu. Imam besar, saya sudah ungkapkan dalam pernikahan. Imam besar itu kan tadi saya sudah singgung dalam ruang halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Untuk masuk ke dalam ruang maha kudus itu, untuk menguduskan atau mengampuni dosa Israel, seorang imam besar itu masuk ke dalam ruang maha kudus itu 1 tahun 1 kali. Cuma perhatikan, dia masuk ke dalam ruang maha kudus itu 1 tahun 1 kali. Dia membawa darah domba, anak domba yang disembelih dan darahnya dipercik di atas mezbah, dan hari dia mohon akhirnya dosa Israel diampuni. Dia membawa domba, darah domba. Dia masuk melewati talu di bait suci dan mempersembahkan kepada Tuhan untuk pengampunan dosa Israel. Dan apabila dia berbuat dosa, pasti imam akan mati. Dan semua yang dikerjakan oleh imam besar, baik Musa, Harun dan imam besar yang lain, apabila dilakukan hal itu, ya dilakukan hal itu sebagai tugas sebagai imam untuk mengampuni dosa Israel. Dan Bapak Ibu tahu bahwa itu belum fix. Itu hanya merupakan sebuah simbol, karena manusia tidak bisa hapus dengan darah binatang. Dosa manusia tidak bisa ampuni dengan darah domba. Betapa rendahnya nilainya itu. Oleh karena itu, penyembelihan pengorbanan di dalam perjanjian lama itu merupakan sebuah tipologi, merupakan sebuah keadaan yang hiperbola, yang menceritakan tentang anak domba yang sah, yang menggenapi hukum Taurat. Itu harus datang dari imam besar, yang datang melintasi langit dan bumi, masuk ke dalam alam maut, dan dia tidak membawa darah binatang. Jemaat bisa katakan amin. Dia tidak membawa darah binatang, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini membawa darah yang sendiri. Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 29 untuk menggenapi bagian ini. Yohanes 1 ayat 29 bagian B saja. Kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 29 bagian B. Kita dari kata lihatlah bagaimana ungkapan Yohanes tentang ini.
Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29 bagian B. Kita baca sama-sama dan kata lihat. 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bisa tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak bawa lagi darah binatang dari hukum Taurat lagi. Tetapi semua yang dikerjakan di dalam hukum Taurat itu dan rentetan perjalanan. Ada hubungan antara PL dan perjanjian baru. PL merupakan nubuatan, PL merupakan lambang, merupakan simbol yang telah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Dia masuk ke dalam dunia ini. Dia membawa darahnya sendiri. Bapak Ibu, kenapa Tuhan tidak pakai darah domba untuk menebus dosa kita? Kenapa Tuhan tidak pakai darah ondo abdu? Tuhan kenapa tidak pakai darah biru? Saudara tahu darah biru, darah bangsawan. Darah orang yang berpengaruh untuk menebus dosa kita tidak bisa. Karena darah itu telah dinodai, telah menerima kekuasaan kematian kekal ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Semua manusia berdosa. Semua manusia dihukum dalam api kekekalan. Oleh karena itu harus bawa darah yang resmi dari sorga. Dia masuk ke dalam rahim Maria, bukan hanya persetubuhan dengan Yusuf, tapi dia datang dia bawa gennya dari sorga di dalam Maria untuk melahirkan sang juru selamat, supaya darah yang suci itu bisa menebus dosa manusia. Jemaat bisa bilang amin. Dia datang sebagai imam besar yang agung dan telah mempersembahkan darahnya untuk. Oleh karena itu pujian berkata tadi, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba. Orang berkata orang Kristen itu punya Tuhan itu, dia disebut darah domba, dia disebut domba Allah karena orang tidak mengerti. Karena salib itu adalah kebodohan bagi orang yang tidak mengerti. Tuhan memberkati firman-Nya buat kita di hari. Kesimpulan firman Tuhan buat kita bahwa Alkitab Perjanjian Lama adalah berisi nubuatan perjanjian akan datangnya Sang Mesias, Yesus Kristus namanya. Dalam Perjanjian Baru adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi khotbah pengajaran yang penting untuk jemaat Tuhan dapat mengerti, sehingga jemaat bisa mempertahankan iman, bisa menjelaskan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, jemaat bisa mempertanggungjawabkan iman di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan dirimu dengan baik. Bapak Ibu sekalian, momen ini ya 1 bulan 1 kali, dalam 2 bulan ini kayaknya kita perjamuan kudus double-double ya. Nah, sebelum Paskah kita sudah 1 minggu sebelum kita sudah perjamuan kudus, kemudian kita masuk di Paskah lagi perjamuan kudus. Tidak terasa lagi kita sudah ada di awal bulan ini untuk melaksanakan perjamuan kudus. Saya undang para pemain-pemain musik maju ke depan. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Cek 1, sini maju. Bapak Ibu, para majelis menyiapkan dirinya baik, minta tuntunan Tuhan. Kita masuk dalam pelayanan umat Tuhan lewat tubuh dan darahnya, sehingga pelayanan kita hari ini boleh menjadi seluruh umat Tuhan. Saat kita tinggal dalam dosa, terbuang dari hadapan Allah, Yesus telah datang. tolong sampaikan lagunya biar kita nyanyikan supaya sesuai dengan khotbah ini. Lagu bisa sudah kasih nanti pelayan musik dengan sehingga tapi saya tidak tahu kenapa mereka tidak bisa menyanyi. Saat kita tinggal dalam dosa,
terbuang dari hadapan Allah. Kita beratap mati janji kita, semua dilakukan demi kasih-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba. Kita hidup yang dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba. Kami mengucap syukur Tuhan, karena firman-Mu itu dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima Tuhan. Jangan biarkan kami menerima firman ini dengan biasa saja. Tapi biarkan firman itu menjadi rema dalam hidup kami, jadi pedoman dalam hidup kami Tuhan, jadi pegangan dalam hidup kami. Kalau pada siang hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, perjamuan kudus ini tidak hanya menjadi seremonial berkat Tuhan, tapi biarlah kami menghayati kasih dan pemurahan Engkau Tuhan. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, amin. Dan layakkan kami semua umat-Mu untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan ungkapan syukur hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mari berkati setiap kami anak. Haleluya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Biarlah ini menjadi spirit bagi kehidupan rohani kami. Biar kami terus berpaut dengan Engkau Tuhan dalam kekekalan. Haleluya, haleluya. Amin. Ada satu sanggup menyelamatkan selain Dia memberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh anugerah-Nya, hidup dalam
jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Haleluya. Di dalam perjanjian lama orang Israel mereka melaksanakan Paskah itu dengan tujuan adalah memperingati keluarga mereka dari Mesir. Sehingga di dalam Paskah itu mereka buat perjamuan dengan mereka berkata, inilah roti yang dimakan oleh nenek moyang kita dan inilah air anggur yang diminum oleh nenek moyang kita. Tapi ketika di dalam perjanjian baru Tuhan menggenapi Paskah yang sesungguhnya, dia berkata inilah tubuhku dan inilah darahku, perbuatan yang lebih peringatan. Mari kita akan bersama-sama dengan hati yang penuh khusus kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, menyadari bahwa kalau Tuhan tidak menebus dosa kita, mau jadi apa hidup ini? Kita akan binasa, orang-orang seharusnya hukum. Semua butuh Tuhan tanggung. Semua dosa kita ditanggung atas Dia. Sebab Dia yang bisa dapat menyucikan kita. Mari Bapak Ibu pegang tubuh Kristus lebih tinggi dari kepalamu, sebagaimana Kristus ditinggikan di Golgota. Dan dengar kata-kata firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat saudara menyatu dengan tubuhnya, saudara akan merasa ada kekuatan baru. Ada chemistry ilahi yang masuk di dalam hidupmu, menaungimu, menyertaimu, memampukanmu. Sebab hidup tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Dia yang sanggup menolong kita dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesudah kita makan roti menyatu dengan tubuh Tuhan, kita ambil air anggur yang adalah darah Kristus. Semua kita lakukan ini adalah bagian dari perintah firman Allah. Ketika cawan ini diangkat, saudara ingat bagaimana darah Kristus mengalir di Golgota untuk menebus saudara Yesus yang tidak bersalah dipersalahkan dan ditumbal atas dosa, sehingga kita yang binasa ini memperoleh keselamatan yang abadi. Dengar kata-kata firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala sakit-sakit persoalan, segala sakit-sakit penyakit, segala kesulitan ekonomi, Tuhan adalah hidup kita. Cara Yesus membebaskan kita. Cara Yesus membebaskan kita. Haleluya. Mari kita makan sampai masukkan seorang pujian. Berikan rasa terima kasih kepada Tuhan. Kami akan melangkah di minggu yang baru, di tahun 4 bulan yang baru ini. Akan ada banyak hambatan-hambatan, ada banyak tantangan kesulitan. Tapi kami tahu kami telah melangkah dengan negara. Kami pasti menang. Kami pasti sanggup. Kami pasti berkemenangan. Sebab janji firman-Mu yang benar kuatkan kami, tinggalkan kami lewat firman-Mu. Baharui kekuatan kami dengan perjuangan terus. Kami akan melangkah dengan pasti sebab Tuhan bersama kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang berkati oleh Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, itu berkati kita semua.
Berhubung hari ini adalah bulan pertama, minggu pertama di bulan yang baru, seperti biasa kita akan berikan ekstra kolektor untuk kas diakonia. Kas diakonia untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sangat membutuhkan. Nah, kita pakai dari kas diakonia untuk membantu. Jadi sambil kita persembahan dijalankan, bahwa depan bisa seberapa pun bisa ambil bagian untuk mengisi kas diakonia gereja kita. Haleluya. Ada satu pujian yang baru. Hari ini kita bernyanyi dan belajar lagu ini. Haleluya.
berikan warna lagu ini supaya kamu benar-benar mudah terinspirasi. Ya, sangat mudah sekali. Saya rasa saya macam 27 tahun begitu ya. Haleluya. Saya sehat, saya berkeringat, saya lompat, saya olahraga untuk Tuhan. Amin. Jadi anak muda harus termotivasi untuk belajar dan belajar untuk pujian-pujian yang baru. Bisa minta tolong apa nih? Puji Tuhan, ini jadwal sepekan kita untuk ibadah hari Minggu. Untuk minggu depan, tanggal 9 Mei, WL dan singer adalah saudara Peko, Econ, Susan, Yeni, Susi, dan Natus. Mendes, Andre, tamborin Engge ya kembali melayani. Ona, Sarlin, dan Sola Gracia. Keyboard Lipi bersama dengan Excel ya, Excel ada bersama kita di malam ada, namun dia rindu mau bergabung melayani. Ya, bass Andi, drum Joshua, gitar Jovan. Bass ini Andi, ada Andi yang baru bergabung dengan kita. Andi Sereu. Nah, Andi Sereu. Ya, nanti dia yang melayani. Mana Andi datang kan? Apalagi pemain bass kita di gereja ini. Infokus kasis ya, Viola kita kewalahan sedikit untuk tangani ini fokus yang konsisten gitu ya, yang konsisten gitu. Kalau Viola bisa tangani bisa terus gitu, jadi dia bagus gitu ya. Latih pasti bisa, karena firman sudah di sini berarti tidak ada di sana kewalahan gitu ya. Jadi Viola bisa tangani gitu ya. Nah, itu pelayanan juga sayang. Terus kolektan Melinda dan Eni Kogoya multimedia Daud hari Sabtu kita latihan jam 6 sore di tempat ini. Sekaligus sekolah minggu jam 10 pagi di gereja atau di pastori supaya Elmi Susan firman Tuhan Mama Olin. Tema game Alkitab. Ya. Ini masukan untuk pengasuh sekolah minggu. Tadi anak saya Dani bilang gini, aturan hari ini kan CCA Alkitab ya. Mana pengasuhnya? Ya, CCA kalau menurut jadwal itu tadi Dani bilang, mana kita tidak CCA, itu pengasuh. Nah, sesuai dengan, jadi kita belajar kan sudah ada jadwalnya, tuh. Kita belajar sesuai dengan jadwalnya. Nah, gitu, supaya anak-anak tidak kecewa. Dan 10 pagi di pastori. Selanjutnya ibadah pemuda hari Jumat jam 6 sore di gereja. Nah, ini belum ada di jadwal itu, belum ada diisi. Jadi tolong di-share di grup nanti ya. Yang dikunjungi siapa, WL-nya siapa, firman Tuhan itu sebenarnya saya, tapi hamba David saja. Ya, kasih kesempatan buat anak Tuhan, hamba Tuhan itu melayani ya. Untuk eksis tema pujian penyembahan. Pujian penyembahan firmannya tidak terlalu panjang, tapi kita lebih banyak untuk penyembahan, memuji dan penyembahan, mengajar anak-anak masuk dalam penyembahan. Nah, gitu ya. Selengkapnya nanti diinfokan di grup. Terus selanjutnya hari Selasa akan ada latihan musik bagi anak-anak Tuhan yang mau belajar musik ya. Bisa mungkin ditampilkan itu sudah ada di grup juga pengalaman anak-anak yang belajar musik selama beberapa minggu ini dan mereka dapat pengetahuan yang baru. Yang mau bergabung, monggo hari Selasa jam 5 sore di tempat ini. Puji Tuhan, demikian. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Selamat berbahagia bagi pengantin yang baru juga bersama dengan kita. Ya mungkin suami masuk jam 11 ya, kita bisa mengerti. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang berpartisipasi dalam mensukseskan pernikahan hari Minggu kemarin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya lakukannya dengan senang hati ya gitu ya. Walaupun kami capek, ibu capek sekali di dapur, tapi kami senang gitu karena ada kaum keder yang dimenangkan bagi Tuhan. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan. Karena ada satu jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, itu sukacita itu melimpah. Ya, kerja bukan soal uang, tidak. Tenaga itu capek, semua capek, tapi ada anak Tuhan, ada satu orang yang diselamatkan untuk Tuhan. Itu luar biasa sekali. Firman Tuhan kata satu orang itu 2000 malaikat surga menyambutnya dengan sukacita. Nah, itu juga yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda berterjun di tempat ini. Sukacitanya double katanya, sukacitanya double. Kita bawa jiwa kepada Tuhan dan kita mempersembahkan yang terbaik di gereja ini untuk jemaat Tuhan.
Itu yang mereka sampaikan. Jadi Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Sembiring bersama dengan Ibu yang sudah menyediakan konsumsi makan siang di tempat ini. Terus berkati, tepuk tangan Bapak Sembiring, haleluya. Saya berdoa warung Sarabanya. Kalau saya punya doa itu setiap hari mereka punya stok untuk jual itu habis laris beruntung. Supaya mereka rasakan pengorbanan kepada Tuhan tidak sia-sia. Gitu ya, berkorban tapi ada doa-doa yang selalu menopang, ada doa-doa anak yang mengasihi sehingga Bapak Ibu tetap kuat dan tetap merasa sukacita tak kalah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini, terima kasih buat semua kontribusi pelayan Tuhan, haleluya, haleluya. Pelayan Tamborin, haleluya. Ya, mereka ini bunga-bunga yang ada di gereja, perhiasan yang cantik-cantik, dan juga Bennett, amin. Andre CS. Iya, Nando bersama dengan Simon. Iya, Kakak Dani. Iya, kita hasilkan semangat buat mereka. Semuanya luar biasa. Begitulah. Kemudian kasih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, ada tambahan dan tidak ada, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah raya Minggu. Yang puji yang berkata, I sing praises to your name, O God. Kita sama-sama bangkit berdiri. Semua umatmu anak-anak Tuhan yang melayani, Tuhan memberkati. Jemaat yang telah hadir dengan seluruh pergumulan hidup mereka, kami percaya kuasa ibadah telah menjawab setiap pergumulan kami. Sebab segala sesuatu dapat diselesaikan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Aku berdoa Tuhan berkati terus jemaat dalam pergumulan-pergumulan. Jemaat-jemaat kami di tempat ini berikan kesetiaan, sukacita untuk taat beribadah dan melayani pekerjaan-Mu. Berdoa bagi semua jemaat Tuhan, terutama jemaat-jemaat yang ibu-ibu yang sementara mengandung, baik ibu Ida, Tuhan berkati ibu kandungan.
Berikan air dan darah yang cukup, pertumbuhan bagi janin dalam kandungan agar bertumbuh sehat di dalam segala pergumulan Tuhan. Mama Oli yang mengandung juga kami berdoa Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, biar janin dalam kandungan bertumbuh sehat. Saudara Graciela juga yang mengandung, Tuhan berkati jemaat-jemaat ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan buah-buah dalam pelayanan keturunan-keturunan yang ada. Berkati jemaat-jemaat kami yang mengandung, keluarga suami, mereka pergumulan dalam pimpinan Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang ada banyak persoalan masalah yang merintangi tidak dalam beribadah, Tuhan bebaskan mereka dengan sukacita dari sorga. Jemaat yang malas bukan kerajinan, yang sudah undur karena kecewa dan lain hal, Tuhan ingatkan mereka untuk betapa pentingnya keselamatan kekal bagi hidup mereka, bahwa mereka tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang dibiasakan oleh banyak orang seperti kata firman. Terima kasih Bapak di sorga, semua program-program pelayanan kami di gereja ini, pengkaderan-pengkaderan yang kami lakukan, biarlah Tuhan bekerja terus, sehingga Yehova sama tetap menyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bangsa yang besar yang Tuhan berikan ketentraman, kenyamanan, umat-umat Tuhan yang beribadah di belahan bumi ini, di daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah kapal kuda, daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah komunis. Bahkan di Pulau Jawa begitu juga banyak yang mengalami batasan-batasan di dalam beribadah. Kami berdoa Tuhan bekerja sehingga ada kesempatan waktu yang indah, peluang untuk umat mereka bebas beribadah kepada Tuhan. Berkati tanah Papua yang kami cintai, dari gubernur, wali kota, bupati-bupati sampai kepala-kepala daerah, sampai kepada desa RT RW, Tuhan berkati. Persiapan sebelum pada bulan Agustus di kota Jayapura, di provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang maha baik. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan Allah sejauh doa kami saat kami berseru memanggil nama-Nya. Tuhan pasti menjawab apa yang menjadi pergumulan kami. Berkati persembahan jemaat Tuhan hari ini, bahkan mereka mungkin mengembalikan milik Tuhan. Tuhan balas memberkati jemaat-jemaat yang bersedia mengembalikan milik Tuhan. Sadarkan mereka sehingga mereka boleh mengerti apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah memberikan korban persembahan, ekstra kolekte untuk kas diakonia. Kami serahkan Tuhan memberkati mereka. Hari ini berdoa untuk Bapak sendiri bersama dengan Ibu. Tuhan telah memberikan kepercayaan untuk mereka mengambil bagian dalam meringankan beban kami kepala untuk membantu pelayanan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka suami istri, usaha mereka, pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak bertumbuh sehat di dalam kasih karunia, mengembalikan berkat melimpah dalam kehidupan hamba suami istri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dan kami akan pulang dengan Engkau untuk Engkau hadir di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan sebelum Engkau pulang, dengan iman Engkau mengangkat tangan menengadah kepada Tuhan, memohon belas kasihan berkat dari Tuhan. Hamba Tuhan sebagai biji mata, sebagai penyambung lidah Tuhan, Engkau mengangkat tangan dan menengadah berkat Tuhan atas kehidupan. Ulanglah terimalah berkat dari Allah yang Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera anaknya yang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghantaran penghiburan dari Allah Kudus boleh tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat siang hari besok dan seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan kami tamatkan ibadah kami di siang hari. Haleluya. Mari semua jemaat yang mau pulang katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati makan minum yang ada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bisa bersalaman hari ini bersama-sama umat Tuhan. Jemaat-jemaat yang telah hadir, ya keluarga-keluarga, Mama Nyagasi, Kakak Eva, ya orang-orang tua kita, Bapak sendiri, Bapak Sompur, bahkan ibu-ibu yang lain, Tuhan yang lain yang telah hadir. Tuhan memberkati Mama Robi, Kakak Ike, Tuhan memberkati. Selamat siang untuk kita semua. Tuhan memberkati.